Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipung Dwi Arisa Putra dengan NIM 415200101007. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional sebagai tugas TB1 Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMT. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Performance Evaluation of RIP and EIGRP Routing Protocols in IEEE 802.3U Standard, atau bahasa Indonesianya adalah evaluasi kinerja protokol perutuan RIP dan EIGRP dalam standar IEEE 802.3U. Nah, di sini kita akan membahas beberapa sub, yaitu ada detail jurnal, terus kemudian tujuan penelitian, subjek penelitian, metode dulu. Performance evaluation of RIP and EIGRP routing protocols in IEEE 802.3U standard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipung Dwi Arisa Putra dengan NIM 415200101007. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional sebagai tugas besar 1 Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMT. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Performance Evaluation of RIP and EIGRP Routing Protocol in IEEE 802.3U Standard, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu evaluasi kinerja protokol perutuan RIP dan EIGRP dalam standar IEEE 802.3U. Nah, ada beberapa sub yang akan kita bahas, yaitu mulai dari detail jurnal, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai, subjek penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama ada detail jurnal. Judul yang akan kita bahas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu evaluasi kinerja protokol perutuan RIP dan EIGRP dalam standar IEEE 802.3U. Jurnal sumber ada di iaeexplore.iea.org. Nanti jika kalian membuka link ini, langsung menuju ke sumber jurnalnya langsung, volume dan halaman. Di sini volumenya tidak disebutkan, tetapi halamannya itu dari halaman 209 sampai 214. Jadi ada 6 halaman untuk jurnal ini. Tanggal dan tahun jurnal ini diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2016 dan ditulis oleh Kaifan Atefi, Amir Hossein Sahin, Saadiyah Yahya, dan Ali Reza Ervanian. Dan reviewer adalah saya sendiri, yaitu Ipung Dwi Arisa Putra.
Tujuan penelitian. Jadi jurnal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kinerja dan karakteristik dalam dua protokol algoritma perutuan yang terkenal, yang dikenal sebagai Routing Information Protocol atau RIP dan Ancient Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP dalam hal throughput tautan ujung ke ujung. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu RIP dan EIGRP. Jadi RIP itu adalah salah satu routing protokol yang menggunakan distance vector. Maka dari itu RIP menggunakan hop untuk menentukan cara terbaik menentukan alamat jaringan tertentu. Tetapi RIP ini hanya mempunyai hop maksimal yaitu 15. Jadi ketika dia menuju hop ke-16, maka itu tidak dianggap atau nanti statusnya adalah unreachable. RIP ini tidak terlalu efisien pada network yang besar atau jaringan yang mempunyai router yang banyak. Dan EIGRP adalah kepanjangan dari Ancient Interior Gateway Routing Protocol. Nah, sebelum adanya EIGRP ini diawali dengan IGRP. Jadi EIGRP ini bisa disebut adalah peningkatan dari IGRP yang memberikan tentunya keunggulan yang lebih bagus dari IGRP. Nah, IGRP ini menggunakan konsep autonomous system untuk menggambarkan kumpulan router yang bersebelahan yang menjalankan routing protokol yang sama. Dan EIGRP ini diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada RIP. Oke, mari kita lanjut. Subjek penelitian. Untuk penelitian di dalam jurnal ini tidak melibatkan pihak manapun sebagai subjek penelitian. Namun penelitian ini hanya memiliki objek penelitian yaitu Routing Information Protocol atau RIP dan Ancient Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Metode penelitian. Di dalam jurnal ini memang tidak disebutkan terkait metode penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Tetapi saya sebagai pembaca memiliki pendapat bahwa metode yang digunakan yaitu metode komparasi. Apa itu metode komparasi? Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini, peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan kinerja karakteristik dan pengertian agar mengetahui persamaan dan perbedaan antara protokol RIP dengan EIGRP. Nah, dan ini adalah hasil penelitian yaitu gambar 2 sampai dengan gambar 13 nanti. Itu mengilustrasikan variasi antara hasil kedua protokol routing dalam hal pemanfaatan link, throughput link, dan nilai antrian. Nah, di sini kita lihat dulu dari gambar 2 sampai dengan gambar 5 menunjukkan hasil nilai antrian bersama dengan rata-rata waktu dari titik ke titik dalam jaringan. Router 1 untuk EIGRP dan juga RIP. Bisa dilihat di gambar ini adalah data-datanya. Nah, gambar 6 sampai dengan gambar 9 menggambarkan hasil dari throughput link karena konsekuensi untuk peringkat tunggal throughput ujung ke ujung melalui server ke stasiun kerja mungkin tidak dihasilkan melalui OPNet. 4 pengukuran individu telah diperiksa dan juga penemuan-penemuan dapat digunakan untuk menandakan throughput ujung ke ujung saat digabungkan. Dari sini kita lihat gambar 6. Ini mengilustrasikan link throughput yang menghubungkan server dan router 1 untuk EIGRP dan juga RIP.
Untuk gambar 7 yang di atas ini menggambarkan potongan link throughput yang melibatkan router 1 dan 2 untuk EIGRP dan RIP. Periode rata-rata untuk throughput link ini adalah sekitar 47 bit per second melalui router menuju server, sementara hampir 0 bit per second diambil melalui server menuju router. Mengenai EIGRP adalah throughput link adalah 99 bit per second. Untuk mendapatkan RIP, meskipun mungkin 81 bit per second dalam situasi di mana dua protokol akan digunakan pada rute ini. Pada gambar ke-8 yang di tengah ini menunjukkan potongan throughput link yang melibatkan router 2 dan 3 untuk EIGRP dan juga RIP. Rata-rata waktu tertentu dengan throughput link adalah sekitar 40 bit per second yang melibatkan router yang berkaitan dengan RIP. Nilai ini adalah 18 B per second untuk EIGRP. Gambar 9 menunjukkan bagian yang terkait dengan throughput link yang menghubungkan router 3 serta workstation 2 untuk mendapatkan EIGRP dan RIP. Rata-rata waktu dengan throughput link adalah sekitar 10 B per second melalui router 3 menuju workstation 2 untuk EIGRP. Ini bisa menjadi 18 bit per second untuk RIP. Gambar 10 sampai dengan gambar 13 ini menunjukkan hasil pemanfaatan link. Gambar 10 menunjukkan bagian pemanfaatan link antara server serta router 1 untuk EIGRP dan juga RIP. Rata-rata waktu dengan pemanfaatan link adalah sekitar 0,00017% melalui router 1 menuju server untuk RIP. Sementara hampir 0,00012% oleh server menuju router 1 mengenai EIGRP. Pada gambar 11 menunjukkan bagian aktual yang terkait dengan pemanfaatan tautan yang menghubungkan router 1 dan 2 yang berkaitan dengan OSPF dan RIP. Rata-rata waktu untuk pemanfaatan link adalah sekitar 0,0009% melalui rute 1 menuju 2 yang berkaitan dengan EIGRP. Ini bisa 0,004% melalui router 1 ke 2 dan router 2 ke 1 yang berkaitan dengan RIP. Untuk gambar 12 menggambarkan bagian dari penggunaan link yang menghubungkan router 2 dan 3 yang berhubungan dengan EIGRP dan juga RIP. Rata-rata waktu dalam pemanfaatan link adalah sekitar 0,00016% melalui router 2 hingga ke 3 untuk EIGRP dan 0,0055% untuk RIP. Nah, untuk gambar ke-13 ini mengilustrasikan bagaimana pemanfaatan link yang melibatkan router 3 bersama dengan workstation 3 yang berkaitan dengan EIGRP dan juga RIP. Rata-rata waktu pemanfaatan link sekitar 0,00028% dari router 3 ke workstation 2 untuk RIP. Ini adalah sekitar 0,00012% dari router 3 ke workstation 2. Menggunakan end-to-end yang dihasilkan dari kombinasi hasil dari semua 4 angka ini akan menjadi minimum untuk protokol EIGRP nyata menuju rute lalu lintas di seluruh jaringan. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu adalah jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dilakukan perbandingan antara RIP dengan EIGRP ini. Dan juga penulisan jurnal teratur dan dapat mudah dipahami. Di sini juga menyertakan daftar pustaka dan juga mencetakkan gambar hasil dari penelitian. Nah, untuk kekurangannya, jurnal ini masih belum mampu menjelaskan secara detail tentang proses penelitian serta metode yang digunakan. Dan juga tidak disebutkan berapa lama dan berapa kali percobaan dalam proses pelaksanaan perbandingan antara RIP dan juga EIGRP.
Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini memberikan gambaran umum tentang hasil dan fasilitas yang diperoleh melalui industri telekomunikasi menuju standar IEEE 802.3U. Pemodelan dua protokol perutuan EIGRP dan RIP di seluruh jaringan 802.3U telah ditetapkan berdasarkan metrik penting seperti throughput, delay, dan utilisasi. Hasil akhir menunjukkan bahwa protokol EIGRP untuk jaringan ini adalah jalur yang paling cocok karena kinerja yang tinggi dalam hal throughput, delay, dan utilisasi. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.